Selamat pagi Bu Nuning, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Cynthia Reza dengan nomor mahasiswa 30313 akan dari kelompok 7 akan mempresentasikan topik mengenai pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Studi mengenai budaya merupakan suatu usaha yang menantang, karena fokusnya yang utama adalah pada komponen perilaku sosial yang paling luas secara keseluruhan terhadap masyarakat. Budaya sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari yang membantu mengarahkan perilaku konsumen para anggota masyarakat tertentu. Kepercayaan sendiri merupakan sejumlah besar pernyataan mental dan verbal yang menggambarkan pengetahuan dan penilaian khusus seseorang mengenai sesuatu. Nilai-nilai berbeda dari kepercayaan lain, karena mereka memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, relatif sedikit jumlahnya. Yang kedua, berlaku sebagai pedoman bagi perilaku yang tepat secara budaya. Yang ketiga, abadi atau sulit diubah. Yang keempat, tidak terikat kepada objek atau situasi tertentu. Dan yang terakhir, diterima secara luas oleh para anggota masyarakat. Berbeda dengan kepercayaan dan nilai-nilai, kebiasaan adalah cara perilaku yang kelihatan, yang merupakan cara berperilaku yang disetujui dan dapat diterima secara budaya dalam berbagai keadaan tertentu. Pengaruh budaya. Dampak budaya demikian alamiah dan otomatis, sehingga pengaruhnya pada perilaku biasanya dianggap sudah seharusnya demikian. Seiring, hanya ketika kita terbuka kepada orang yang mempunyai nilai atau kebiasaan yang berbedalah, kita menjadi sadar bagaimana budaya telah membentuk perilaku kita sendiri. Dengan demikian, penghargaan sesungguhnya terhadap pengaruh yang diberikan budaya terhadap kehidupan kita sehari-hari memerlukan pengetahuan mengenai tidaknya suatu masyarakat lain yang mempunyai karakteristik budaya yang berbeda. Selanjutnya ada budaya memenuhi kebutuhan. Budaya memberikan aturan, arahan, dan pedoman di semua tahap pemecahan masalah manusia dengan memberikan metode coba dan benar untuk memuaskan kebutuhan psikologis, pribadi, dan masyarakat. Budaya juga dihubungkan dengan apa yang dianggap anggota masyarakat sebagai kebutuhan dan apa yang mereka pandang sebagai kemewahan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfatul Mu'ainah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai bagaimana budaya dipelajari. Para antropolog telah mengenali 3 bentuk pembelajaran budaya yang berbeda. Yang pertama, pembelajaran formal, di mana orang-orang dewasa dan saudara-saudara yang lebih tua mengajar anggota keluarga muda tentang bagaimana berperilaku. Yang kedua yaitu pembelajaran informal, di mana seorang anak, terutama yang ketiga ini, yaitu di mana para guru mengajar anak tersebut dalam lingkungan pendidikan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana harus dilakukan. Next. Kemudian enkulturasi dan akulturasi. Ketika membicarakan penerimaan suatu budaya yang umum, para antropolog sering membedakan antara pembelajaran budaya sendiri atau budaya itu. Dengan pembelajaran suatu budaya baru atau budaya lain, pembelajaran budaya sendiri dikenal sebagai enkulturasi, pembelajaran budaya baru atau asing dikenal sebagai akulturasi. Pada bab 14 ini kita akan melihat bahwa akulturasi merupakan suatu konsep yang penting bagi pemasar yang merencanakan untuk menjual produk mereka di berbagai pasar luar negeri atau multinasional.
Kemudian selanjutnya bahasa dan simbol. Simbol-simbol dapat berupa verbal atau non-verbal. Simbol-simbol yang verbal mungkin termasuk pengumuman televisi atau iklan dalam majalah. Komunikasi nonverbal termasuk penggunaan simbol-simbol seperti gambar, warna, bentuk, dan bahkan tekstur untuk memberi arti tambahan kepada iklan cetak atau siaran merek dagang dan rancangan kemasan atau produk. Pada dasarnya, sifat simbolis bahasa manusia memisahkannya dari semua komunikasi binatang lainnya. Simbol adalah apa saja yang mempunyai arti sesuatu yang lain. Setiap kata adalah suatu simbol. Kata pisau cukur menimbulkan bayangan tertentu yang berhubungan dengan pengetahuan atau pengalaman sendiri setiap orang. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi Bu Nuning, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elisna Pracita. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ritual. Nah, ritual itu merupakan jenis kegiatan simbolis yang terdiri dari serangkaian tindakan berbagai perilaku yang terjadi dalam urutan yang tetap dan selalu diulang. Nah, dalam prakteknya, ritual itu mencakup dalam siklus kehidupan manusia, mulai dari kelahiran hingga kematian. Nah, di tengah-tengahnya itu ada juga seperti perkawinan ataupun wisuda. Nah, yang paling penting dari sudut pemasar ini adalah kenyataan bahwa ritual itu cenderung penuh dengan artefak atau produk untuk ritual yang dihubungkan dengan suatu peristiwa tertentu. Nah, misalkan seperti ritual pergantian tahun baru. Nah, ini akan identik dengan produk kembang api. Kemudian ritual itu ada dua. Nah, ritual itu dipakai bersama untuk dapat dianggap sebagai sebuah karakteristik budaya, kepercayaan, nilai atau kebiasaan tertentu harus dipakai bersama-sama oleh orang atau sebagian besar masyarakat. Jadi bukan hanya satu atau dua orang yang menggunakan budaya atau ritual tersebut, tetapi beberapa orang atau sekelompok masyarakat. Kemudian yang kedua, budaya bersifat dinamis. Untuk memenuhi perannya dalam memuaskan kebutuhan, budaya harus terus-menerus berkembang jika ia harus berfungsi dalam membina kepentingan terbaik masyarakat. Jadi budaya harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan ataupun perkembangan zaman. Seperti saat ini, budaya penggunaan masker seperti saat ini itu telah menjadi budaya karena adanya pandemi COVID-19. Next. Selanjutnya ada pengukuran kultur. Nah, di sini ada 3 pengukuran kultur. Yang pertama adalah analisis isi. Nah, analisis isi ini merupakan kesimpulan mengenai suatu masyarakat atau berbagai aspek khusus masyarakat. Nah, kadang-kadang dapat ditarik dengan meneliti isi pesan analisis isi seperti secara tidak langsung dinyatakan oleh namanya, memfokuskan isi komunikasi verbal, tertulis, dan bergambar. Analisis isi ini dapat digunakan sebagai alat yang relatif objektif untuk menentukan perubahan-perubahan sosial dan budaya apa yang telah terjadi dalam suatu masyarakat tertentu. Kemudian selanjutnya ada penelitian lapangan mengenai konsumen. Nah, ini merupakan memilih sebuah sampel kecil orang-orang dari suatu masyarakat tertentu dan secara teliti mengamati perilakunya. Berdasarkan pengamatan mereka, para peneliti mengambil kesimpulan mengenai nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat yang sedang diteliti. Nah, karakteristik observasi lapangan yang nyata ini ada 3 hal. Yang pertama, itu berlangsung dalam lingkungan yang wajar. Kemudian yang kedua, kadang-kadang dilakukan tanpa disadari oleh subjeknya. Kemudian yang ketiga, itu memfokuskan pada pengamatan perilaku. Nah, selanjutnya ada instrumen survei pengukuran nilai. Para peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data yang disebut instrumen nilai untuk menanyakan kepada orang-orang bagaimana perasaan mereka terhadap berbagai konsep pribadi dan sosial yang pokok seperti kemerdekaan, kenyamanan, keamanan nasional, dan perdamaian. Nah, alat yang digunakan oleh para peneliti ini biasanya itu list of value atau LOV dan value of lifestyle atau nilai dan gaya hidup atau VALS. Next.
Yang selanjutnya ada nilai-nilai kultur. Nah, nilai-nilai kultur ini ada 3. Yang pertama, nilai harus meresap. Nah, nilai itu harus menerima nilai tersebut dan menggunakannya sebagai pedoman bagi berbagai sikap dan tindakan. Jadi, masyarakat atau orang-orang itu harus dapat menerima nilai tersebut. Kemudian, yang kedua, nilai harus bertahan lama. Nah, nilai tersebut tentunya pasti telah mempengaruhi berbagai tindakan selama jangka waktu yang lama. Jadi ini bukan hanya jangka pendek, tetapi ini merupakan jangka panjang. Kemudian yang ketiga, nilai harus berkaitan dengan konsumen. Nah, nilai tertentu harus memberikan pandangan yang membantu kita memahami berbagai tindakan konsumsi. Next. Yang selanjutnya adalah karakteristik orang Amerika. Jadi, karakteristik yang pertama adalah prestasi dan sukses. Jadi, orang Amerika ini dalam konteks budaya yang luas, prestasi merupakan nilai orang Amerika yang utama, dengan akar sejarah yang dapat ditelusuri pada kepercayaan agama tradisional dalam etika kerja Protestan, yang menganggap kerja keras bermanfaat, dihargai secara spiritual, dan merupakan tujuan yang sesuai dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah aktivitas. Nah, orang Amerika ini menganggap menjadi aktif atau terlibat itu sangat penting. Nah, tetap sibuk diterima secara luas sebagai sesuatu yang sehat dan bahkan merupakan bagian penting dari gaya hidup orang Amerika. Kemudian yang selanjutnya ada efisiensi dan juga kepraktisan. Dengan filsafat dasar pragmatisme yang praktis, orang Amerika bangga terhadap diri mereka yang efisien dan praktis. Nah, dalam hal ini, efisien yang dimaksud ini merupakan efisien waktu dan tenaga. Dapat kita ketahui bersama bahwa orang Amerika itu adalah orang yang sangat menghargai waktu. Mereka menganggap waktu itu sebagai uang. Jadi mereka sangat menghargai waktu sekecil apapun itu. Kemudian selanjutnya ada kemajuan. Nah, kemajuan adalah semboyan lain masyarakat Amerika. Orang Amerika memberikan respon yang baik terhadap janji kemajuan. Kesediaan Amerika menerima kemajuan terlihat dari erat dan nilai-nilai inti lainnya yang sudah dipelajari. Dan dengan kepercayaan pokok bahwa orang-orang dapat selalu meningkatkan diri mereka bahwa besok harus lebih baik dari hari ini. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan pada materi. Nah, bagi kebanyakan orang Amerika, kesenangan pada materi ini berarti pencapaian kehidupan yang lebih baik. Nah, suatu kehidupan yang mungkin melibatkan mobil baru, mesin baru, atau teknologi-teknologi baru. Kemudian selanjutnya adalah individualisme. Nah, orang Amerika mendapatkan nilai yang kuat pada menjadi diri mereka sendiri. Nah, kepercayaan pada diri mereka sendiri ini, kepentingan diri sendiri, keyakinan diri sendiri, rasa penghargaan diri, dan juga prestasi diri, semuanya merupakan ekspresi individualisme yang dengan penolakan terhadap ketergantungan. Jadi mereka individualitas. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini merupakan nilai-nilai orang Amerika yang kuat, yang berakar historis dalam cita-cita demokratis seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan beribadah. Kemudian yang selanjutnya adalah penyesuaian eksternal. Nah, walaupun orang Amerika itu menganut kebebasan dan juga individualisme, tetapi mereka juga menerima kenyataan penyesuaian. Nah, penyesuaian eksternal ini merupakan proses yang dibutuhkan bagi individu untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan juga lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya ada perikemanusiaan. Nah, orang Amerika itu bersifat murah hati pada mereka yang membutuhkan karena mereka sama-sama menyokong berbagai maksud kemanusiaan dan juga amal, dan mereka bersimpati dengan orang-orang yang tertindas, yang harus menghadapi kesengsaraan untuk melanjutkan hidup. Kemudian selanjutnya adalah kemudahan. Nah, orang Amerika cenderung mendapatkan kemudahan sebagai nilai yang hampir sakral. Jadi, penekanan ini merupakan cerminan perkembangan teknologi orang Amerika yang cepat. Jadi, kita ketahui bersama bahwa teknologi-teknologi orang Amerika itu sangat maju. Kemudian yang selanjutnya adalah kebugaran dan kesehatan.
perhatian orang Amerika yang besar pada kebugaran dan juga kesehatan ini, muncul suatu nilai inti. Nah, nilai ini mewujudkan dirinya sendiri dengan berbagai cara, termasuk dengan olahraga seperti tenis, jogging, dan sebagainya. Nah, kecenderungan ini telah mendorong Reebok itu membuka serangkaian kompleks retail untuk olahraga dalam rangka membangun hubungan budaya dengan konsumen yang telah jauh melampaui cara pemasaran normal. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kasus yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu adalah PT Lion Mentari Airlines, atau yang biasa kita sebut Lion Air. Tanggal didirikan yaitu pada 15 November 1999 dan mulai beroperasi pertama kali pada tanggal 30 Juni tahun 2000 dengan melayani rute penerbangan dari Jakarta menuju Pontianak menggunakan pesawat dengan tipe Boeing 737-200 yang pada saat itu berjumlah 2 unit. Anak perusahaan PT Lion ini ada Wings Air dan Batik Air sebagai pemerkuat operasional maskapai di Indonesia dan untuk di luar negeri. Lion Air sendiri adalah maskapai swasta terbesar di Indonesia dengan jaringan rute di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Australia, India, Arab Saudi, dan Jepang. Serta rute charter menuju China, Hong Kong, Korea Selatan, dan Makau. Maskapai penerbangan ini telah ditandai dengan ekspansi yang cepat akibat deregulasi dari industri penerbangan di Indonesia pada tahun 1999 dan keberhasilan model bisnis tarif murahnya. Visi perusahaan Lion ini yang pertama menjadikan perusahaan penerbangan swasta nasional yang melayani penerbangan domestik dan internasional dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan penerbangan yang telah ditetapkan oleh Lion Air. Ada pula misinya, yaitu menjadi perusahaan penerbangan nasional yang inovatif, efisien, dan profesional dalam menjangkau beberapa kota yang ada di Indonesia, sehingga akan lebih banyak pengguna yang dapat terbang bersama armada Lion Air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Esther Widiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Lion Air. Telah terjadi kecelakaan pesawat Lion Air dengan kode penerbangan JT610 rute Jakarta menuju Pangkal Pinang pada tanggal 29 Agustus 2019. Pesawat tersebut jatuh di perairan Karawang yang membawa penumpang 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak, 2 bayi, serta 7 awak kabin. Di dalam pesawat tersebut, ada penumpang yang namanya tidak ada dalam tiket atau tidak terdaftar dalam manifest penumpang. PT Sky Pacific Indonesia menugaskan Krisma Wijaya, Darwin Haryanto, dan Rohmani Pandisagala ke Pangkal Pinang. Mereka bertiga bertugas ke Pangkal Pinang untuk menggunakan pesawat Lion Air yang sudah dipesan. 3 hari sebelum berangkatnya Krisma Wijaya mengundurkan diri untuk tidak bertugas ke Pangkal Pinang. Kemudian, ketidakhadiran Krisma Wijaya digantikan oleh Arif Yustian. Pada saat mereka di tengah perjalanan menaiki pesawat udara Lion Air JT610 rute Jakarta menuju Pangkal Pinang, pesawat terbang yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan terjatuh di perairan Karawang. Pada saat pengecekan data manifest, para korban kecelakaan pesawat tersebut ternyata tidak ada terdaftar nama penumpang atas nama Arif Yustian yang tertera dan terdaftar, melainkan Krisma Wijaya. Untuk solusinya, seperti Undang-Undang Penerbangan, Peraturan Pemerintah tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan menegaskan kembali bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan melalui Menteri Perhubungan. Kegiatan pembinaan meliputi hal-hal sebagai berikut. Semua tentang operasi pesawat udara, segala pengamanan penerbangan umum atau sipil harus terdapat standar kelayakan udara kepelayanan.
Kemudian, terdapat pengoperasian dan navigasi penerbangan serta rancang bangun pesawat udara, pembuatan dan perawatan yang terdiri dari terdapatnya baling-baling pesawat, terdapatnya mesin pesawat udara, serta bagian dan komponen lain. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Ada faktor kelalaian di dalam perusahaan tersebut, tetapi setelah diproses melalui jalur hukum, pihak perusahaan penerbangan mengakui kesalahan tersebut dikarenakan belum terupdate. Dengan demikian sebaiknya, ke depannya, Lion Air teliti dalam mengupdate data penumpang dengan baik. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi, perusahaan Lion Air sebaiknya lebih memperhatikan pada perawatan pesawat secara berkala dan pelatihan pilotnya dan seluruh awak pesawat agar dapat mengoperasikan sesuai dengan prosedur. Dan juga perusahaan Lion Air melakukan pengupdatean secara waktu yang berlangsung pada data seluruh penumpangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.